Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dari SD 48 Lempung Beruang yang sudah menyediakan segala sesuatunya, baik tempat maupun Bapak Ibu guru yang sudah menyiapkan waktunya untuk datang di kegiatan pada pagi hari ini, dan juga kepada Kepala Sekolah dari SD Negeri 5 Subang. Terlebih dahulu kita merelaksasikan apa yang sudah kita lalui sampai detik hari ini. Tentunya kita banyak sekali beban-beban yang harus kita kerjakan. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada hal yang tidak mudah apabila kita mampu, apabila kita mau untuk mengerjakannya. Apa bersyukurnya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk menjadi guru. Yang di luar sana ribuan bahkan jutaan orang yang ingin berada di posisi kita sekarang. Kita sudah kembali ke dunia, kita sudah tenang dengan pikiran yang nyaman dan tenang. 1, 2, 3. Kita akan senam dulu. Bisa berdiri Bapak Ibu, silakan. Senam dulu kita. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif. Ini yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan pemantik. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Kalau yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Karena jangan dihukum, malah justru anak akan menjadi lebih. Nah, itu dia. Berarti dia setuju ya Bapak Ibu ya? Kita sama-sama sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua. Coba, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Jadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 6 topik. Yang pertama, disiplin murid dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang 6, segitiga restitusi. Nanti dari ke-6 ini kita ada 2 praktek. Yang pertama, kita praktek membuat keyakinan kelas. Yang kedua, kita praktek tentang menangani siswa
dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu ya. Seperti apa sih sebenarnya itu yang ada di dalam materi ini? Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba menggambarkan bahwa apakah kita mampu mengontrol orang lain. Hai Pak Ded. Ya. Apa tuh yang digenggam tuh? Kepada ada ya? Mahal apa enggak tuh? Ya. Dikatakan mahal belum pasti, dikatakan murah juga belum pasti. Coba Tapi lihat. harga. Coba lihat. Gimana ya? Itu nggak tahu. Dia langsung tanya. Kita dua kan teman nih. Tidak sulit harga benar nih. Udah setia kawan nih. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Kita gambarkan apa yang dilakukan oleh Pak Dedi dan Pak Yadi tadi itu kita guru kepada seorang muridnya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak guru kepada muridnya, tidak bisa. Yang bisa mengontrol adalah murid itu sendiri atau orang lain. Kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di orang lain. Baik. Nah, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Nah, ini ada dua kolom di sini, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ternyata di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan itu yang kurang sesuai. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksakan orang lain untuk menyamakan dengan pandangan kita, tapi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kembali ke materi tadi. Apakah makna disiplin? Nah, sebenarnya disiplin ini artinya sebenarnya adalah belajar dari bahasa Latin. Namun, apa yang terjadi? Ternyata makna disiplin dalam kebudayaan kita itu sudah berubah arti. Misalnya anak baju dimasukkan itu hanya untuk mematuhi peraturan saja. Murid tidak memikirkan, tidak meyakini bahwa berpakaian rapi itu merupakan keharusan dari setiap murid, gitu. Jadi kita akan mengenalkan itu. Kaitannya dengan kurikulum merdeka, dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, ada kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Harapannya, ya, dengan kita menerapkan budaya positif, kita bisa menjadikan murid yang beriman. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, ya. Ada yang dari eksternal atau dari luar, dan ada yang dari internal. Nah, yang kita harapkan murid itu mempunyai motivasinya itu internal, dari motivasi dari diri sendiri. Karena apa? Nih, kembali lagi. Merdeka, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Tadi Bapak Ibu di slide awal sudah disampaikan tentang hukuman dan penghargaan. Ya, ada pertanyaan kedua tadi itu. Ternyata di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Itu yang ditaturkan dari memberikan penghargaan. Dan ini, ya Bapak Ibu ya, mengapa salah satunya terkait dengan rapot di kurikulum 2013 sudah tidak ada perintah kelas. Nah, ini salah satunya. Ada beberapa tindakan guru. Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa tindakan guru. Apakah tindakan-tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa itu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah ternyata apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman, gini Bapak Ibu, kalau hukuman apa yang dilakukan itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukan. Seperti tadi nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kan sejalan tuh. Kita sudah melakukan suatu kesalahan, kita akan menebus kesalahan tersebut, tetapi masih satu sejalan. Kita menumpahkan air milik teman, kita mengganti air teman kita, berarti itu sebuah konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu yang berbeda. Misalnya terlambat kok disuruh push up. Nah, itu merupakan hukum. Dan untuk menangani ini, Bapak Ibu ya, untuk menangani anak terlambatan, nanti saya ada videonya. Asik ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran sekolah adalah konsekuensi. Kenapa? Karena masih ada hubungannya. Mungkin kawan yang datang lebih dulu sudah pemanasan. Nah, yang karena terlambat belum pemanasan, maka disuruh untuk mengelilingi lapangan basket. Ini merupakan konsekuensi. Nah, yang penting ada kaitannya. Gitu Ibu ya. Jadi kalau bisa menangani murid itu jangan yang tidak ada kaitannya. Apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi apa? Sesuatu yang harus terjadi. Tapi memang ya harus terjadi. Ketika kita mencoret-coret buku kertas ya kita enggak. Nah, untuk tahap konsekuensi ini merupakan tahap yang netral Bapak Ibu. Jadi tidak positif juga tidak negatif. Tapi kalau hukuman ini merupakan hal yang negatif. Dan restitusi adalah hal yang positif. Kalau konsekuensi ini hal yang netral. Lanjut Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi yang merupakan proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusinya dari masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka tuju. 9 ciri-ciri restitusi. Jadi dalam restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sudah siap? Materi berikutnya? Sudah siap saja. Baik, keyakinan kelas. Gini Bapak Ibu. Di setiap kelas pasti mempunyai peraturan, namun peraturan tersebut kadang itu belum diyakini oleh murid-murid kita. Timbul pertama dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan harapannya menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya yang diharapkan menjadi budaya positif. Yang namanya budaya itu sudah melekat di kehidupan sehari-hari. Iya, namanya sudah membudaya gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada dua gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Iya, yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti apa? Ketika ada sebuah keyakinan seperti ini, berarti semua diharapkan warga dalam satu kelas itu, ya, dalam satu kelas itu sudah meyakini bahwa kita tuh harus saling menyayangi. Dan di dalam saling menyayangi itu berarti apa? Tidak saling mengolok, tidak berkelahi, tidak membuli dan sebagainya. Baik. Saya di sini coba memerankan sebagai guru, Bapak Ibu sebagai murid ya. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah
keyakinan kelas. Pak Guru di sini punya kertas, ya. Kalian tuliskan hal-hal apa saja, ini yang pertama Bapak Ibu ya, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berada di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Boleh berdiri kalau Baik, kalau sudah silahkan kalian boleh menempelkannya di depan. Silahkan di sebelah kiri. Terima kasih. Tidak makan di dalam kelas, membuang sampah sembarangan, tidak boleh melakukan kekurangan, tidak boleh bermain. Baik, dari semua yang sudah digambar di depan, ada 2 poin, ya, ada 2 poin. Yang pertama tentang kebersihan dan tentang pembelajaran. Pak Guru minta kalian semua mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Apa contohnya? Jangan makan di kelas, itu merupakan kalimat negatif. Ya, jadi langkah kedua setelah pada proses pembuatan keyakinan kelas adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu langkah kedua. Dirubah menjadi memperhatikan atau semangat dalam pembelajaran. Semangat dalam belajar. Nah, di dalam semangat dalam belajar, di dalamnya nanti sudah mencakup ini semua nih. Ada mencakup misalnya tidak bermain saat guru menjelaskan. Berarti kan semangat tuh dalam proses pembelajaran. Bisa di dalamnya mencakup memperhatikan guru saat belajar. Jadi setelah kita menulis ini kemudian kita membuat menjadi kalimat yang negatif dan itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kita ada 2 tadi keyakinan kelas yang mampu meng-cover ini semua. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua semangat dalam belajar. Langkah berikutnya setelah membuat keyakinan kelas, kita membuat tabel P. Tabel P seperti ini dan tabel Y. Apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang dapat dilakukan. Baik Bapak Ibu, di sini ada video. Sekarang. Oke, perhatikan, selamat pagi. Iya, baik Bapak Ibu. Kita sudah masuk materi keempat. Yes. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi gini Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan, setiap manusia pasti mempunyai tujuan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan yang pertama. Kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima baik dalam lingkungan, kelompok dan sebagainya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Setiap orang pasti ingin memiliki kekuasaan. Kalau tidak, gimana Bapak Ibu? Pasti tidak ada yang menjadi pemimpin, tidak mau menguasai sesuatu. Pasti ada kebutuhan, pasti ada penguasaan, kemudian kesenangan dan juga kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya, sudah habis selesai. Eksplorasi konsep dari materi yang kelima adalah 5 posisi kontrol dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat videonya. Ini ada video terkait dengan 5 posisi kontrol yang kasusnya pernah dialami. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol
kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya baik, dari video tadi memang yang diinginkan kita bisa berada di posisi manajer ya. Jadi kita di posisi manajer tadi itu guru murid disadarkan secara individu, secara internal, secara individu bahwa menyadari dan akan mencari solusi apa yang akan dilakukan agar dia tidak terlambat lagi. Itu yang diharapkan. Dan itu nantinya juga akan berpengaruh pada murid itu sendiri menjadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Beda lagi kalau dihukum, ya. Nah, di posisi kontrol ini ada beberapa tindakan tadi ya, ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini perbedaannya. Nah, ketika menghukum itu guru berkata di situ ya, ada menghakimi, meracu, menyakiti, menyindir. Ini merupakan kalimat dalam posisi hukuman. Kalau berbuat merasa bersalah, di sini tadi itu ada kalimat apa? Ibu kecewa. Nah, itu membuat anak akan merasa menjadi bersalah. Mengapa kamu melakukan itu lagi? Tulisannya. Sampai ke manajer. Dia ya pemantau, mengingatkan dan mengukur, menghitung dan mengukur. Nah, kalau memantau itu harus berdasarkan data. Sudah berapa kali terlambat? Ini memantau. Manajer mengajukan pertanyaan tadi, kira-kira kalau biar tidak terlambat lagi apa yang akan dilakukan, gitu, dan sebagainya. Hasil dari 5 posisi kontrol ini, ketika guru menghukum, hasilnya apa? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan malah akan menjadi berbohong. Tetapi kalau di posisi manajer, hasilnya akan menguatkan pribadi, tidak akan mengulangi lagi, sudah diyakini di dalam diri murid itu sendiri. Dampaknya bagi murid apabila kita menerapkan hukuman murid bisa mengulangi kesalahannya lagi. Tapi kalau misalnya di posisi manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke tugas Bapak Ibu. Enggak. Jadi di sini Bapak Ibu ya, tadi ada kalimat-kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti termasuk apa? Posisi apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kalimat di dalam hukuman. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Itu posisi teman. Kontrol sebagai posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya, kalau mau mendapatkan kan ada yang biasanya stiker gitu. Hari ini itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau kita setelah guru menyampaikan
sudah di posisi manajer. Bagaimana kalau menyelesaikan masalah ini? Itu di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk hukuman. Nah, dari kelima ini tadi, ya Bapak Ibu ya, setidaknya kita sudah bisa mengetahui peraturan memantau dan konsekuensi keberanian. Kita setidaknya sudah mampu berada di posisi ini, memantau sebagai pemantau. Kalau karena apa? Ketika kita mau menuju ke manajer ini perlu waktu, perlu kebiasaan, perlu membudaya ibaratnya. Ya kalau awal kata instruktur cukup di pemantau dulu lah, sambil belajar untuk menuju ke posisi manajer. Baik, sampai di sini Bapak Ibu sudah 1 jam setengah. Masih ada satu materi lagi, masih terkait dengan 5 posisi kontrol. Baik, kita masuk ke materi yang 6, yaitu segitiga restitusi. Atau di materi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah video. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing apa saja? Pak Suri, anak kalau di sekolahan biasanya apa saja Pak Suri? Banyak. Bermain, belajar. Yang kasus-kasus Pak Suri? Berkelahi. Ada Pak Suri? Ada. Berkelahi ada. Apa lagi Ibu? Membuli. Apa lagi? Ya, toh yang hal-hal yang terjadi di sekolahan sering lah ya kita dengar ya. Ada yang lari, ada yang mencuri, ada yang membuli, memalak dan sebagainya. Iya. Nah, sebagai guru, kita dalam menyelesaikan masalah ini seperti apa? Ternyata ada caranya Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah hal-hal yang kasus-kasus yang ada di sekolah itu ada caranya. Kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol tadi itu. Kita sebisa mungkin jangan menghukum, tetapi kita sebisa mungkin belajar untuk menjadi di posisi manajer. Bagaimana caranya kita menggunakan, yaitu caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Baik, sebelumnya bisa video. Silakan Bapak Ibu bisa disimak videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga
Iya, Pak. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak begini Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan salah. Bapak juga karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengadain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bertahan dia daripada teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Mina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpikir lagi. Hanya yang benar-benar. Iya Pak. Nah, ini merupakan validasi tindakan yang salah. Langkah pertama. Udah bagus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip anak yang perlu sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengingat seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu akan menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mematuhi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya karena suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku di kelas saya. Nah ini Bapak Ibu, kemarin ada kasus di sekolah saya itu setelah jam olahraga, Angga itu meminum minuman temannya karena dia tidak membawa minuman air minum sendiri, dan kemudian apa yang terjadi? Secara tidak sengaja karena minumnya terburu-buru karena bukan minumannya sendiri, akhirnya botolnya itu jatuh dan pecah. Nah akhirnya laporan ke mana tuh yang botolnya pecah. Nah, ada sebuah dialog ya, yang saya buat videonya antara saya dan Angga. Tapi ini masih berupa ini ya Bapak Ibu. Dia sedang duduk Angga. Angga, tahu nggak kenapa kamu diundang untuk datang sini? Tadi waktu istirahat setelah olahraga saya nonton. Coba ceritakan tentang kronologinya itu. Iya Pak, jadi tadi pagi saya lupa dengan bawa air dan karena merasa haus, jadi saya langsung ambil botol di kafe dan langsung saya minum, dan setelah saya minum lepas sengaja berdiri dari meja. Oh, jadi botol apa yang salah? Iya Pak, saya minta maaf. Terus ini setiap manusia pasti tidak sempurna, ya. Pasti punya kesalahan seperti dari juga kamu, tetapi baik karena kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu, apa yang kamu lakukan. Iya Pak, saya minta maaf. Iya. Terus mama Karena saya merasa haus dan tidak membawa air minum sendiri. tidak hanya yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Pak, saya minum air teman dan keizin dulu. Oh, nah kamu sudah tahu kalau yang kamu lakukan itu ternyata tidak benar. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Setiap hari saya akan membawa air minum sendiri Pak. Saya juga akan ke kafe dan saya akan mengganti botol HP yang saya gunakan. Ya, jadi kamu akan membawa minum setiap hari. Terus kamu akan meminta maaf kakek, ya. Terus apa lagi? Akan mengganti botol yang iya, bagus. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu kesalahan yang itu di luar dari keyakinan yang sudah kita sepakati tidak jelas dan kamu minta maaf, pasti teman-teman itu akan memaafkan. Yang penting kamu itu tulus dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu kembali, ya. Ya sudah, silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, seperti kata. Baik, itu kasus pertama yang kedua. Kasus yang kedua, di sini ketika guru sedang rapat dan diberikan tugas, ternyata ada siswa yang malah justru membuat gaduh ketika mengerjakan tugas. Bagaimana cara menyelesaikannya?
Gak ada ya TV. Saya berpatokan kemarin pas jam pelajaran ketika Bapak Ibu guru sedang rapat, kamu duduk di kelas. Apakah benar? Lalu apa yang kamu lakukan bisa membuat kelas menjadi gaduh? Saya menjadi penantang. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu pikirkan, kalau kamu menerima, itu manfaatnya apa bagi kamu? Lalu, apa yang kamu lakukan kemarin? Tidak ada kesalahan. Kenapa saya sudah mengeluarkan dan bekas pilihan? Kenapa kamu menerima? Kemarin saya merasa bosan dan saya langsung menulis. Sekarang, kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan menerima dan akan bikin mengganggu kelas ini? Kenapa saya berdoa saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, itu harapannya kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi yang terakhir ini, saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan. Silakan bisa berpasangan dua orang dan membuat sebuah ilustrasi seperti yang akan dilakukan. Kesalahannya apa? Kemudian mencoba untuk menggali menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu, kita langsung mempraktekkan saja. Kita berpasangan, boleh satu kelompok boleh 3 orang, ya. Nanti satu orang sebagai pemantau atau sebagai yang melihat. Nanti apa kekurangannya, apa kelebihannya nanti disampaikan oleh yang memantau, gitu ya. Jadi ada yang berperan menjadi murid, ada yang berperan menjadi guru, dan ada yang memantau, yang melihat. Sudah sesuai atau belum, gitu Bapak Ibu ya. Bisa bertiga, satu kelompok bisa bertiga. Silakan Bapak Ibu. Kasusnya bebas yang sering terjadi di sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ini yang guru kayak pemantau nih maksudnya gimana? Melihat. Apa yang terjadi itu dulu? Ya. Nah, kan sekalian gurunya. Enggak. Jadi memantau di sini nanti itu bisa membuat catatan kecil. Apakah ketiga langkah tersebut sudah terlaksana atau belum, sudah sesuai atau belum? Kan ada 3 tuh. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Kalimatnya apa contohnya? Berbuat salah itu manusiawi. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan murid. Misalnya, apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Gitu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Siap Bapak Ibu? Oke, langsung saja. Eksekusi. Nanti bisa lihat di sini banyak pemantau. Ayo, siapa murid? Aku murid juga. Iya, ayo. Murid kan begini, kasusnya apa? Pertama menstabilkan identitas. Yang disampaikan guru apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, nanti muridnya suruh memberikan alasannya. Apa alasannya? Kok bisa melakukan hal seperti itu?
Atau juga bisa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Inilah kenapa kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di saat segitiga diskusi ini kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu ini? Gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Jadi harapannya apa? Ketika kita menemukan suatu kasus di kelas, suatu kasus di sekolahan, kita tidak langsung menjadi penghukum. Kita tidak langsung karena ada yang menangis, biasanya Bapak Ibu ya, karena ada yang menangis, lalu yang disalahkan yang tidak nangis, biasanya seperti itu. Padahal pasti belum tentu yang menangis itu yang benar, gitu. Kita harus menggali dalam tentang masalah sebenarnya apa yang terjadi, gitu. Silakan Bapak Ibu bertiga. Kasusnya terserah. Ini nggak ada pertanyaannya ya. Boleh. Mau sih biar ditawa. Berarti kan satu nih. Bisa ngomongin. Kenapa kamu pakai lipstick? Mencuri aja yuk. Mencuri. Nah, boleh mencuri, Pak. Mencuri ya. Tak. Yang jadi murid siapa ini? Pak. Ayo mulai. Ya Pak Dedi. Oke, silakan masuk. Pemantau tugasnya apa tadi? Melihat yang memantau ya. Iya. Apa sudah sesuai ini apa belum, Pak? Sudah sesuai atau belum? Oh gitu ya. Iya. Sesuaikan itu ya. Iya. Sudah sesuai atau belum dari sekian ini? Ayo. Ayo, Anak Pri, masuklah dulu. Loh, Ayo, masuk dulu. 3, 2, 1. Ini Bapak ajar dengan laporan. Nah, seperti ini ya, tolong ini. Kenapa Mas Pri melakukan hal tersebut? Saya nangis. Belajar Pak. Maksudnya tadi itu yang dari tiga itu bebas kayak apa duluan atau ada Harus dari awal, dari identitas, validasi kebutuhan, baru ke menanyakan keyakinan. Iya. Tadi kan udah validasi kebutuhan. Oh iya. Lanjut Baik. Lanjut aja Pak. Itu. Gimana validasi kebutuhan kita? Kata-katanya. Oh, ada kayak cara lainnya. Kamu tentu punya alasan. Apa alasan Jadi, 3, 2, 1. apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Jajan Pak dan Ingin jajan. Ada nggak cara lain yang bisa dilakukan supaya tidak mencuri lagi? tidak tahu Pak. Tidak tahu? Katanya. Apakah perbuatan kamu ini sudah benar? Itu Pak. Menurut kamu perbuatan kamu ini kenapa kamu kalau itu sendiri Kasus apa nih Pak? Kasusnya Pak? kasus kami besar sebenarnya? Apa nih kali ini? Kasus suami. Nah, jadi gimana Pak? Sampai yang buatannya dulunya. Belum tadi Pak. Di menstabilkan
Ayo. Ini hancur benar-benar. 3, Masa sudah selesai sampai itu pertanyaan. Ketawa, Kok buru ketawanya? Enggak, maksudnya biar anu Pak. Tapi sebelumnya ditanya dulu. Tahu nggak siapa di mana? jawab kadang Ini kan gak nangis kulitnya. Kenapa dipanggil? 3, 2, 1, action. Ayo. Perbuatan kamu kira-kira udah benar apa salah? Salah. Terus kalau memang salah, menurut Mbak Supri apa yang harus dilakukan? Besok nggak masuk sekolah. Kenapa kita bisa masuk sekolah? Malu Malu. Kan udah tadi udah disampaikan tanggung jawabkan tentang hal tersebut. Ya. Jadi yang bener-bener dia ya. Itu malahan kayak gini. Kacau ya. Ini berarti kalau udah menanyakan sudah masuk ke validasi bertujuan. Udah selesai kan ini? Udah tahan semua. biasanya para Videonya gimana? Ini hancur Pak. Sudah Pak terus. Itu bayar ada nggak cara kita baru Nilai-nilai apa yang dilakukan? Kita sepakat itu terus di YouTube di site ini hanya Ya Pak, biar aja giliran. membesarkan atau memperbaiki seperti menghapus nih saya akan Diaktifkan ada otomatis. karena kasih uang jajan makan dari rumah bapak nggak ada Mana tadi video pabrik coba dikirim. sudah tidak ya ini batil Dia tahu waktu yang ngomongnya mana kalau bener ini asli nih YouTube ya langsung ada sekolah coba dikirim tadi. bisa tertawa ke dalam. Hancur. Pak ini mantau. Tegang tak? Cocok. Yang lain ya? ya Yang lain ya? Berarti yang lain sendiri ya? Oke, silakan. Untuk murid dan pak gurunya bisa maju ibu. Bapak silakan. Dua orang anak? Boleh. Boleh. Biar ada pegangan. Itu kejadian dulu. Dihukum tuh orang biasa. oke bangke Baik, ada apa ini dengan anak-anak berdua ini? Bima dengan siapa? Rafael ya? Kamu ini kembali nanti kamu pakai baju yang ini ya, maksudnya iya yang tidak sobek. Bagaimana? Ayo, ibu tanya Bima dulu gimana solusinya Bima? Enggak tahu. Aduh, coba dipikir dulu nah, gimana solusinya nak? Biar nanti kita temukan solusinya. Kemarin kan kata mama itu mau ganti, tapi nggak sepenuhnya, maksudnya Bima juga gitu. Ya, kita beli sama-sama lagi. Kan nggak bisa kalau udah sobek kembali semula, katanya. Nah, sobeknya itu karena kalian berdua bermain bersama-sama, tidak sengaja. Nah, sekarang solusinya yang dibilang oleh Rafael, kalian berdua membeli baju baru untuk si Bima. Selanjutnya, terus ya beli baju baru, tapi tidak sepenuhnya oleh
Rafa akhirnya mengganti karena mungkin agak besar juga ya kalau sendiri kan. Nah, maka kalian berdua nanti mungkin boleh berapa? Oh, patungan bahasanya ya, begitu. Bisa si Bima, mungkin si Bima nanti bisa bilang orang tuanya ya. Nanti bilang orang tuanya. Mudah-mudahan orang tuanya setuju begitu ya. Karena ini kan nanti kamu bilang orang tuanya. Karena ini tidak sengaja begitu ya. Bermain bersama. Kamu bilang orang tuanya begitu, bisa sih Bima? Oke, jadi begitu ya. Kira-kira setuju nggak nih? Kalian berdua sepakat nggak nih? Sepakat? Nah, kalau sepakat coba salaman dulu. Ya, ya. Jadi kapan ini kira-kira bisa mengganti bajunya? Kapan kira-kira orang tuanya siap untuk ini? Kata mama tunggu udah ada uang. Oh, kalau tunggu udah ada uang ini agak tidak bisa dipastikan nak. Sementara baju si Bima ini kan sobek, dia harus sekolah setiap hari, begitu kan? Nah, karena nanti pun berapa? Kapan ya kira-kira ya? Nanti kalau udah siap bilang ibu. Mama udah gajian. Oke, baik. Nanti ya kamu juga harus sepakat dengan si Bima, begitu ya? Si Bima, begitu ya? Oke, sudah kembali ya. Nanti kalau sudah siap membeli bajunya, tinggal kita koordinasikan lagi. Baik? Oke, kembali ke tempat ya. Kembali ke kelas. Baju dekat lagi ya, Bima. Zaman mati. Ya baik, beri tepuk tangan buat yang sudah memperagakan luar biasa. Tadi yang sudah diperagakan tadi itu kasusnya ada anak yang tidak sengaja merobek bajunya, tapi tadi sudah bagus ya untuk penyelesaian masalahnya. Cuma tadi saya belum melihat ini di penstabilan identitasnya tuh. Gurunya belum menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Biar anak yang bersalah itu merasa tenang terlebih dahulu gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Atau kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan seperti ini gitu. Kemudian di validasi kebutuhannya, tadi kan sudah ya diminta untuk menceritakan bagaimana kok bisa terjadi hal tersebut. Kemudian tadi juga sudah di keyakinannya tadi belum ya Bu ya? Keyakinan apa yang dilanggar itu belum ya? Tetapi tadi sudah ada mencari solusinya, jalan keluarnya. Apa solusinya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Ternyata akan mengganti bajunya. Iya, ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di segitiga restitusi ini tidak ada anak yang sudah bersalah lalu lebih disalahkan lagi gitu. Kadang-kadang ada tuh anaknya udah mengaku bersalah sebenarnya. Iya, saya sudah bersalah, ibu saya udah bersalah gitu. Tapi malah sebagai guru kadang kita malah lebih menekankan lagi kalau kamu tuh memang benar-benar sudah salah gitu. Itu yang tidak diharapkan di segitiga restitusi ini. Tetapi lebih fokus ke apa? Lebih fokus mencari keyakinan apa yang sudah dilanggar, kemudian mencari solusi ke depannya seperti apa agar kasus tersebut terselesaikan. Jikalau Bapak Ibu bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Budi selaku calon guru penggerak angkatan 9 sudah menyampaikan senjata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kami semua dan juga dapat dilaksanakan baik itu di SD 5 Subang maupun SD 48 Lampung Beruang. Dan mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa benar-benar mendalami karena tentang pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi demikian Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini. Sebelum Bapak Ibu pulang sudah ada makan siang sudah disiapkan, kita makan terlebih dahulu baru kita boleh pulang. Ya, terima kasih dan selamat siang.
Sudah sarapan semua? Ya, yang penting tetap sehat. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan. Ya, kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, nah kemarin kalian ada yang beberapa kasus, ada yang menangis di kelas, ada yang pulpennya hilang, ada yang dijahiti kawan, ada yang molor, betul tidak? Sekarang Pak Guru minta ya kalian membuat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika kalian berada di sekolah maupun di kelas. Ya, misalnya tidak boleh gaduh di kelas dan sebagainya. Ya, nanti kalian buat. Silakan sekarang kalian siapkan kertasnya dulu. Ya, yang tadi sudah dibagi sama Pak Guru kertasnya, kalian isi. Ya, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika di kelas maupun di sekolah. Oke ya? Silakan kalian tulis. Pak Guru beri waktu 5 menit. Baik, kalau sudah, kalian silakan bisa menempel di depan, ya. Silakan ditempel di depan. Di bawah saja tidak apa-apa. Yang penting bisa menempel. Nah, yang sudah ditempel bisa duduk lagi. Yang sudah menempel boleh duduk. Satu saja. Satu anak satu kertas ya. Gak apa-apa. Yo, bisa duduk kalian yang sudah. Nanti kita baca satu-satu ya. Kita baca nanti satu-satu. Nah, tadi yang masih kosong. Ini Pak Guru bantu ini. Yuk, terus dari yang masih kosong. Sudah ditempel? Kalau sedikit nggak apa-apa.
Sudah, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kalau sudah, ayo duduk di kursinya masing-masing. Ini Pak Korban dulu. Ya baik, yang kalian tempel di depan, yang sudah kalian catat itu, ini merupakan hal-hal yang tidak kalian inginkan, ya. Hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan, namun secara pribadi. Nah, kita akan menyamakan, akan menjadikan ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya kita baca dulu di depan. Misalnya ini, aku bacakan. Jangan mengganggu orang saat belajar. Terus, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak melihat guru menjelaskan di depan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Terus ada lagi nih, tidak boleh menjahili teman ya tadi. Tidak boleh mengolok orang tua. Tidak boleh berkelahi sesama siswa. Tidak membuang sampah pada membuang sampah pada tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh menjahili teman. Tidak boleh mengganggu teman. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak bikin berisik. Tidak boleh jahil ke teman. Nah, di sini yang sudah kalian catat ini, ini merupakan kalimat negatif. Artinya masih ada kata jangan. Nah, sekarang kalian dengan Pak Guru bersama-sama mengubah kalimat negatif ini menjadi kalimat yang positif. Bisa? Ya, satu-satu kita ubahnya. Misalnya, ini di sini ya. Tidak memperhatikan guru saat guru di depan. Di situ masih ada kata tidak. Kita akan merubahnya menjadi apa? Sama saja. Jangan tidak itu kalimat yang negatif itu menjadi kalimat positif. Berarti apa? Memperhatikan guru saat sedang belajar. Itu ya. Baik. Kita tulis dulu di sini ya. Terus di sini ada lagi. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita buat kalimatnya menjadi kalimat positif. Iya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita coba lagi, ada lagi di sini dari sekian ya. Ada kata-kata ini. Tidak boleh menjahili teman, tidak boleh mengolok teman, tidak boleh ribut. Nah, kita ubah menjadi satu kalimat.
positif. Apa kalimatnya kira-kira? Hormatilah ya sesama manusia atau hormatilah orang lain. Hormatilah orang lain, ya. Ketika kita sudah menghormati orang lain, berarti tidak ada yang saling tidak ada yang saling menjahili, ya. Terus ada di sini. Ini hampir sama nih, tidak boleh berkelahi, berarti harus menghormati orang lain. Tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berisik. Ini hampir sama dengan yang poin pertama, yaitu memperhatikan. Atau mau tambah satu lagi boleh? Apa itu? Harus percaya pada, percaya pada diri sendiri. Ketika kalian sudah percaya pada diri sendiri, berarti tidak mencontek, mengerjakan juga yakin kalau pekerjaan kita itu yang benar. Percaya diri. Ya, jadi sudah ada 4 ini kalimat kita yang mengubah dari apa yang kalian tuliskan tadi. Dari sekian banyaknya yang kalian cover, kita sudah mengubahnya menjadi kalimat positif. Tidak ada kata jangan di sana. Yang pertama apa? Nah, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Ya, jadi ada 4 ini ya. Nah, dari keempat ini, ya, nanti kalian harus meyakini, ya, kalian harus menyepakati bahwa apa yang kalian diskusikan tadi, ya, apa yang kita bahas tadi ini harus menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas. Artinya apa? Ketika kalian berada di sekolahan maupun di kelas, yang pertama harus memperhatikan guru saat yang belajar, membuang sampah pada tempatnya. Atau bisa dirubah lagi nggak ini, membuang sampah pada tempatnya? Ada kata-kata lain nggak? Apa? Jagalah. Nah, bisa juga diganti ya. Sepakat kita ganti? Jagalah kebersihan, ya. Ya, jagalah kebersihan lingkungan sekolah maupun kelas, ya. Jadi kalau di sini, kalau hanya buang sampah pada tempatnya, itu hanya kalian membuang sampah. Tetapi ketika kalian menjaga kebersihan, maka ketika kalian melihat sampah, jangan tanpa ada paksaan kalian mengambilnya, ya. Nah, kita ubah ya. Jagalah kebersihan. Sudah sampai di sini? Ayo sebelumnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
Ya. Kita menuju ke tahap berikutnya. Baik, perhatikan. Kita sudah mempunyai 4 keyakinan kelas. Ya. Nah, dari keyakinan kelas ini kita akan membuat sebuah tabel. Namanya tabel T. Apa yang baik dan apa yang tidak baik? Bisa dimulai? Bisa dipahami? Ya, kita fokus ke layar. Baik, kita tulis dulu di sini ya, keyakinan kita ya. Apa yang pertama? Memperhatikan guru saat belajar. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Terus, hormatilah orang lain. Terus, percaya diri. Ya, kita sudah mempunyai 4 keyakinan kelas. Ya, sekarang kita masuk ke tabel T. Memperhatikan guru saat belajar. Nah, di sini ada sikapnya memperhatikan guru saat belajar ya. Nah, hal yang bagus di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Artinya memperhatikan guru saat belajar, hal yang harus kalian lakukan itu apa? Yang menghormati guru. Terus apa lagi? Apa lagi? Mematuhi guru. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas yang ya. Terus apa lagi? Fokus belajar. Nah, sekarang hal yang tidak boleh apa misalnya? Gaduh. Iya, boleh ya? Gaduh di kelas ya, tidak boleh. Nah, terus apa lagi? Iya ya, setuju ya? Apa? Iya. Terus apa lagi? Mencontek saat ujian. Bisa tidak ini masuk tidak? Kalau mencontek berarti nanti maksudnya itu percaya diri, harus percaya diri. Ya. Yang tidak boleh dilakukan apa lagi? Makan saat pelajaran boleh. Apa lagi? Apa lagi? Iya boleh mengganggu teman saat pelajaran. Nah, ini merupakan hal-hal yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian
lakukan. Terus masuk ke menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Kita membuat tabel T-nya. Yang tidak boleh apa berarti? Ketika kita harus menjaga kebersihan, apa saja? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Yang kaitannya dengan menjaga kebersihan. Iya, menjaga atau mengerjakan atau melakukan piket kelas. Apalagi? Apalagi? Kalau kalian sudah selesai baris apel, biasanya ngapain? Iya. Apa bahasanya? Oke, mengambil sampah. Ya, meskipun sampah tersebut bukan sampah milik kalian. Ya. Terus apa lagi? Menjaga dan merawat barang milik sekolah. Juga termasuk menjaga kebersihan juga tuh harus dijaga tuh, ya. Nah, yang tidak boleh seperti apa? Tidak apa seperti membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Apa lagi? Merusak barang. Iya, atau tidak menjaga, ya. Terus apa? Tidak mau mengambil sampah. Apa lagi? Iya, tidak melaksanakan piket. Nah, kita sudah tahu ya. Baik. Dari 4 keyakinan tadi, ya, kita sudah membuat tabel T-nya, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, ada 4 tadi yang kita yakini bersama. Yang pertama, memperhatikan guru saat sedang belajar, jagalah kebersihan. Ya. Nah, ini kesepakatan ini harus kalian sepakati bersama, ya. Nanti dibuat ketika sekolah kita sudah selesai renovasi, keempat keyakinan ini dibuat yang bagus, nanti ditempel di dalam kelas biar kalian tetap ingat bahwa kalian punya kesepakatan, ya, bahwa kalian punya keyakinan bersama dalam kelas kalian. Setuju? Setuju. Iya.
Baik, kita menuju ke kegiatan berikutnya, yaitu tugas guru dan tugas murid. Ya, baik, kita perhatikan dulu di tugas guru. Apa saja tugas guru? Mendidik, ya, terus ya, menjalankan keyakinan kelas. Kemudian apa? Peduli terhadap semua murid. Nah, sekarang coba tugas murid itu seperti apa? Mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Apalagi? Iya. Terus apa lagi? Melaksanakan tiket kebersihan yang sudah disepakati. Terus apa lagi? Belajar yang tekun dan rajin. Ini masuk juga tadi ke kesepakatan pertama, ya. Kemudian apa lagi? Ya, hidup rukun antar siswa agar terhindar dari konflik di sekolah. Ya, ini tugas kalian dari keyakinan ke berapa tadi? Keyakinan ke tiga, harus saling menghormati, hormatilah orang lain. Salah satunya ini hidup rukun antar siswa, ya. Ya, perhatikan. Kemudian yang terakhir apa? Menumbuhkan rasa memiliki. Jadi kalian merasa memiliki meja sekolah ini yang ada di kelas, kalian merasa memiliki. Pastikan kalian merasa memiliki, maka harus dijaga, jangan dicoret-coret. Ingat, harus merasa memiliki, ya. Paham? Ya, sekarang yang bukan tugas guru apa saja? Iya, terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ya, jadi tugas guru bukan merapikan barang-barang milik murid. Kalian harus bertanggung jawab barang milik sendiri. Ya, terus apa lagi? Selalu mengawasi murid ketika di sekolah. Guru tugasnya bukan cuma mengawasi murid, tetapi banyak lagi tugasnya, ya. Jadi mengawasi murid bukan termasuk tugas dari guru, ya. Meskipun ketika ada grup tiket, kalian lapor harus taat, pasti akan ditangani, ya. Baik, berikutnya yang bukan tugas murid apa saja? Ya, berbeda-bedakan, mengeluh, merusak fasilitas sekolah, berkelahi dengan teman, mencari atau perhatian. Kalian suka itu enggak? Aduh, tugasnya banyak benar ini. Pak Guru masih soal banyak, kok susah benar. Nah, itu bukan termasuk dari tugas murid. Tidak boleh mengeluh, ya. Kita harus selalu siap, ya. Baik, perhatikan. Kita menuju ke slide berikutnya. Itu ya. Nah, dari yang kita bahas tadi, apakah kalian sudah meyakini bahwa kita sepakat ada keyakinan di dalam kelas kita? Apakah kalian sepakat? Ketika kalian sepakat, coba perhatikan poin yang pertama apa? Iya, sepakat kalian? Ketika sepakat, maka
maka harus melaksanakan keyakinan keras ini. Ya, apa itu? Memperhatikan. Ya, coba duduknya yang lebih rapi lagi. Iya. Terus yang kedua, keyakinan yang kedua. Nah, setiap hari yang jadwalnya piket ya, ketika kalian makan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Ketika kalian melihat sampah yang berserakan, dengan kesadaran diri kalian mengambil. Dan banyak lagi contohnya kegiatan yang harus kalian lakukan. Terus hormatilah orang lain, baik itu ke guru, baik itu ke sesama murid, baik itu ke adik kelas, ya harus saling menghormati, jangan mengejek. Ya, sebagai rekan kelas kalian harus memberikan contoh yang baik. Ya, jangan menjahili. Paham ya? Apalagi sampai berkelahi. Paham ya? Ya, masih semangat? Masih semangat? Ya, coba tangan di atas. Tangan di atas, semuanya tangan di atas. Tangan ke samping, tangan ke samping. Samping kalian mana? Mana sampingnya? Tangannya mana ya? Tangan ke depan. Tangan ke depan. Mana depan kalian mana? Ya. Sekarang pegang hidung. Pegang hidung. Mana hidung kalian? Ya, pegang hidung. Kok malah jadi pegang pipi? Pegang mulut. Ayo pegang mulut. Sudah? Mulut kalian di sini kah? Iya. Konsentrasi kan? Pegang mata. Pegang pipi. Pegang dagu. Mana dagunya ya? Dari atas sama turun dulu. Baik, sebelumnya terima kasih ya. Kita sudah membuat kesepakatan. Nah, nanti kesepakatan ini kita akan tempel di kelas. Sebelumnya kita nanti istirahat. Tetap mulai dari saat ini kalian harus meyakini dan menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Bisa diulangi bersama? Kita baca 1, 2, 3. Dua, tiga, empat. Ya, jadi ada 4 keyakinan yang harus kalian kerjakan, harus kalian laksanakan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pak Guru yakin apabila kalian menjalankan keyakinan ini, tidak melanggar keyakinan ini, kelas kalian akan terasa damai. Nah, tidak ada yang saling jahil, saling tolong menolong. Belajar dengan tekun. Pak Guru yakin kalau kalian dapat mengamalkan ini semua, dapat menjalankan ini semua, kalian di kelas akan terasa tenang, akan terasa damai, akan terasa bahagia. Mau menjalankan ini? Mau menjalankan ini? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, nanti kalian boleh istirahat. Sebelum istirahat dari Pak Guru cukup sekian ya. Selamat siang.